Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Editor yang Tony hormati. Baiklah, sini Tony akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana alur kerja kita sebagai editor di jurnal Eksakta Pendidikan. Yang pertama itu kita buka websitenya di cep.ppj.unp.ac.id, lalu kita klik login. Lalu kita masukkan username dan password. Izinkan sekarang Tony coba pakai username dan passwordnya Pak Febrianto. Oke, kita coba masuk. Kita masukkan passwordnya. Nanti ini akan keluar yang pertama, yaitu artikel-artikel apa saja yang masuk ke akun editor Bapak Ibu. Nah, untuk ini tadi udah Tony masukkan 2. Oke, kita coba untuk yang belum masuk atau yang nanti bisa jadi dia akan salah kamar. Kita coba lihat pertama dulu ke Unassign ini yang belum ada editornya. Ini semuanya ya. Kalau kita ragu yang di sini, kita bisa melihat yang all active. Biasanya kita lihat di all active ini, itu kita bisa melihat semua artikel yang submit di jurnal Eksakta Pendidikan. Jadi kita coba lihat ya Bapak Ibu, ini ada kita tadi jurnalnya mulai dari jurnal 756 sampai ke sekarang itu 853. Ya, kita coba lihat yang di salah satu jurnalnya ini ya, tentang Vera Mas. Nih, kita klik kanan, kita lihat kalau di sini itu bisa dapat kita lihat editor yang yang menjadi editor di artikel tersebut. Jika seandainya nanti jurnal ini kan untuk elementary school itu biasanya dekat ke IPA. Jika nanti ini tidak ada editor atau editornya itu orang lain, Bapak Ibu sebagai Dewan Editor bisa mengassign diri Bapak Ibu sendiri dengan mengklik assign itu di klik kanan, di bagian kanan itu, lalu klik jurnal editor, search, itu kita akan melihat semua editor yang ada di jurnal ini. Kita ambil karena kita yang akan mengapakannya, yang bidang kita, lalu kita tekan OK. Nanti dia akan masuk ke Bapak Febrianto. Dia nantinya di bagian ini dia akan masuk ke yang di sini, bagian depan ini. Nah, kita pilih juga yang lain. Kita lihat contohnya yang lain, yaitu Bapak Ibu. Oke. Mana yang lihat di sini dulu, yang ini kita lihat. Di sini kan masih jurnal editornya itu Prof. Asrizal. Kita sebagai Dewan Editor itu bisa, karena Prof. Asrizal tidak lagi editor di jurnal ini, kita bisa tekan yang panah di sini, yang di sebelah nama Prof. Asrizal itu. Kita klik panah itu, kita klik remove. Otomatis
jurnal ini tidak lagi dieditori oleh Bapak Profesor Zal. Kita lihat jurnalnya, ini masuk ke mana, ke bidang apa, coba kita lihat. Oke, di sini kita bisa lihat itu jurnalnya ini lebih ke chemical education, nah, jadi ke kimia. Kita bisa pindahkan atau kita klaim sendiri ini jurnal kita. Misalnya kalau kimia itu kita pilih jurnal editornya, kita search, itu kita ambil Ibu Prof. Yelma Desi. Oke, kita klik OK. Nanti akan masuk ke apanya Prof. Yelma Desi. Ya, itu bisa kita lakukan sendiri. Bisa kita hapus dan bisa kita tambahkan. Kalau itu memang milik kita, bidang sesuai dengan bidang kita, silahkan diklaim sendiri, dikirim ke diri. Nanti setelah Bapak Ibu cek ya, nanti kita akan mengirimkan ke reviewer. Bisa kita klik send to review. Lalu kita klik send to review, kita klik ini, nanti dia akan masuk ke proses review. Ini kan proses submission, nanti akan masuk ke proses review. Jika jurnal ini tidak cocok dengan scope atau isinya tidak cocok dengan JEB di tahun 2024 ini, Bapak Ibu bisa menolak jurnal tersebut dengan klik decline submission. Jika Bapak Ibu klik di sini, maka otomatis dia akan menolak langsung ya ke penulis ya. Ini langsung nama Bapak Ibu di sini yang keluar. Bahwasanya Bapak Ibu sebagai editor itu menolak. Kalau Bapak Ibu tidak ingin namanya di sini juga boleh, kita bisa hapus. Bisa kita edit. Tapi biasanya itu kita sebagai dewan editor itu berhak untuk menolaknya kalau tidak sesuai. Lalu kita klik record, nanti dia akan tertolak. Nah, bagaimana kalau sudah sampai di proses review? Nah, kita lihat ke jurnal yang sudah sampai ke proses review, Bapak Ibu ya. Kita lihat contoh yang punya ini, yang Yul Ifda Tanjung ini. Di proses review itu, nanti Bapak Ibu akan melihat beberapa file di sini. File yang akan digunakan yang akan dikirimkan ke reviewer. Jika berkenan Bapak Ibu, file ini sebenarnya sebelumnya itu kita ambil dari submission ini ya. Jadi file untuk review ini di sini. Nanti untuk menambah reviewer, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian reviewer itu add reviewer. Itu bisa Bapak Ibu lihat nama-nama reviewer yang ada di jurnal JEB. Kalau ini Pak Febrianto, Suci Fajrina, Hujana Fitra itu tidak bisa untuk menjadi reviewer karena kan itu sudah kita sudah jadi editor. Maka kita bisa lihat itu ada Bu Ida, Bu Evi ya. Ini menandakan ibu ini tidak ada mereview di jurnal kita. Kalau ini menandakan itu masih ada 2 artikel yang tidak direview. Di sini juga ada 1. Ya. Pernah
ini menandakan ternyata ini menandakan banyaknya artikel yang direview, yang masuk ke Bapak ini, Pak Maisel contohnya ya. Nah, ini kita lihat, kita 10 kali mengirimkan artikel, 5 direview, tidak ada yang ditolak, berarti ada 5 lagi yang tidak dijawab sama sekali. Nah, di sini kita juga bisa melihat review interest-nya tentang apa. Nah, kita lihat di sini, Ibu contohnya ya, beda ya. Untuk memilih reviewernya kita bisa klik ini, pilih select reviewer, nanti sudah select reviewer, maka akan muncul ini email yang akan dikirimkan ke reviewer untuk bisa kita mungkin sebagai pemberitahuan ke reviewernya. Kita bisa juga mengasih tanggalnya, mulai tanggal berapa. Ini yang bagian kiri ini adalah tanggal untuk merespon. Jadi jika Bapak Ibu itu bersedia, maka dia harus merespon sebelum tanggal itu. Dan jika sudah bersedia, sampai tanggal berapa dia akan mereview. Kita juga yang memberikan waktu. Ini tadi kita sepakati itu 2 minggu, 1 minggu untuk respon, 1 minggu lagi untuk review. Jika tidak merespon di kedua tanggal ini, maka kita anggap otomatis dia, para reviewer kita itu tidak menyetujui, yaitu menolak ya. Kita add reviewer, nanti dia akan terkirim ke reviewernya. Oke, Bapak Ibu, 2 menu itu saja terlebih dahulu. Apa menu yang ketiga, yaitu yang biru ini, yang accept submission ini, sudah dikirim revisinya, review oleh reviewer, maka kita sebagai dewan editor itu pertama kali itu request dulu, request revision. Di request ini kita bisa menambahkan sampai tanggal berapa mereka harus memperbaiki. Ini kami tambahkan itu ini semuanya. Kita cuma bisa langsung klik tanggalnya. Nah, artikelnya belum sudah apa ya? Masih emailnya masih bahasa Indonesia. Nanti kita diskusikan dengan Chief Editor untuk mengubah ke bahasa Inggris. Nanti sampai tanggal berapa penulis harus memperbaiki. Jika penulis sudah memperbaiki di bagian revision, jika masih ada yang belum pas rasanya diperbaiki, kita bisa juga berdiskusi dengan penulis melalui discussion ini, add discussion. Jika sudah pas rasanya, kita bisa klik accept submission. Oke, Bapak Ibu, sekian dulu. Jika ada pertanyaan, nanti kita diskusikan di grup Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.